Salam sejahtera, saudara kekasih Tuhan. Mari pada saat ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita akan dahului dengan doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan akan memimpin, Tuhan menyertai, dan kami dapat merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Judul renungan pada saat ini adalah menderita bagi Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16 dikatakan demikian, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara kekasih Tuhan, di dalam ayat ini yang kita baca cukup menghentak hati kita. Sebab apa? Realitanya banyak orang percaya yang mengalami pergumulan dalam hidup dan kehidupan mereka, yang pada akhirnya mereka memutuskan apakah mereka masih tetap untuk percaya kepada Yesus Kristus atau tidak. Banyak orang yang mengalami ujian, tantangan di dalam hidup dan kehidupannya, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas mereka. Ya, misalnya saja ada penderitaan berupa siksaan, penderitaan berupa ancaman karena hidup benar di dalam Yesus Kristus. Namun dalam bagian ayat-ayat yang lain menyatakan bahwa berbahagialah kalau kamu dinista karena nama Yesus Kristus, karena roh kemuliaan akan bersama-sama dengan kita. Berbahagialah juga kita yang menderita, tetapi bukan karena melakukan tindakan kriminal, misalnya menjadi seorang pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Yang pasti bila kita menderita karena Tuhan Yesus Kristus, janganlah menjadi malu, tetapi sebaliknya kita bisa memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Hal yang demikian menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peringatan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang kita harus menyadari bahwa hidup ini senantiasa bergandengan dengan penderitaan. Yesus Kristus juga mengalaminya. Penderitaan sering mengiringi hidupnya ketika Yesus berada di dalam dunia ini. Yesus Kristus mengatakan bahwa Yesus sampai tidak mempunyai tempat tinggal di dalam dunia ini. Untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Bahkan dia harus menderita dengan mati di atas kayu salib. Namun kita tahu di balik penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara kekasih Tuhan, kita pun sering mengalami penderitaan berupa pergumulan di dalam kehidupan ini, dalam keluarga, dan juga dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan kita. Namun percayalah bahwa semuanya itu bersifat sementara, dan suatu ketika kita akan tahu dan mengerti di balik semua yang terjadi itu ada seberkas cahaya pengharapan bagi kita yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami saat ini, penderitaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa ada seberkas cahaya pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita dan membuat kita bersyukur kepada Dia. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan saat ini. Biarlah akan melekat di dalam hati kami, yang memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.